Kedua, nah ini yang kedua teman-teman harus mempersiapkan juga untuk syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah ya. Oke, ini kepala sekolah sekarang sudah bisa ikut atau mengikuti program profesi guru ya. Kabar baik teman-teman semua untuk teman-teman semua calon peserta PPG ya, di mana teman-teman semua tentunya sudah bisa melihat di SIM PKB teman-teman masing-masing bahwasanya di situ ada undangan bagi teman-teman semua bagi yang sudah memenuhi syarat ya. Oke, teman-teman semua, ini ada kabar baik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya. Bahwasanya per 27 Mei kemarin sudah terbit edaran ya. Nah, nomornya ini. Kemudian lampirannya satu berkas tentang pendaftaran seleksi administrasi pendidikan profesi guru bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat tentunya ya untuk dalam jabatan tahun 2023 ya. Nah, ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia ya. Untuk menindaklanjuti nomor, nah ini tanggal 18 April 2023 tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan seleksi administrasi dalam jabatan tahun 2023 ya. Nah, ini seleksi berarti nanti teman-teman semua silakan. Bagi yang baru tentunya akan dites dulu ya. Istilah lainnya adalah pretest ya. Nah, di channel ini juga teman-teman bisa melihat untuk soal-soal pembahasan pretest program profesi guru ya. Silakan di scroll saja di channel saya ini. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama adalah terdaftar pada data pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Dapodik ya teman-teman semua. Kemudian terdata sebagai peserta seleksi administrasi dalam jabatan. Tentunya ini bisa di teman-teman lihat di SIM PKB teman-teman masing-masing. Kemudian yang C adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK. Nah, syarat wajib teman-teman semua ya. Jadi silakan yang belum punya NUPTK ya diusahakan punya dulu ya. Masa aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, ini guru dan kepala sekolah pun sekarang bisa ya. Nah, kalau dulu kan cuma guru, kepala sekolah masih berharap-harap kapan. Nah, sekarang bisa teman-teman ya, sebagai guru atau guru yang diberi tugas kepala sekolah juga bisa mendaftar. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, kemudian berusia setinggi-tingginya adalah 58 tahun per tanggal 30 Desember 2023. Oke. Yang kedua adalah calon peserta seleksi administrasi sebagai tercantum pada lampiran 1 terbagi menjadi 2 kategori teman-teman semua ya. Nah, ini agak beda lagi ternyata. Sasaran A, nah ini teman-teman semua ada sasaran A, ada sasaran B ternyata ya. Sasaran A itu guru yang telah dinyatakan seleksi administrasi pada 2022. Nah, ini teman-teman. Jadi ada teman-teman semua yang masuk kategori A, yaitu teman-teman yang sudah melakukan seleksi administrasi atau pretest pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sejumlah 352.668 orang. Nah, ini banyak juga teman-teman semua. Kemudian ada istilah sasaran B teman-teman. Sasaran B itu guru yang belum pernah mengikuti atau belum lulus ya. Sudah pernah mengikuti tapi belum lulus seleksi administrasi. Nah, ini sebanyak 564.387. Ini totalnya lebih banyak juga teman-teman semua. Silakan teman-teman yang masuk kategori A diperhatikan saja, yang kategori B berarti nanti tinggal siap-siap saja. Kemudian yang poin ketiga, bagi guru sasaran A tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2007. Guru sasaran A perlu melakukan penyesuaian bidang studi dikarenakan adanya perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Silakan nanti tanggal tersebut teman-teman semua tinggal cek saja informasi ya yang selengkap-lengkapnya. Nah, informasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2. Oke. Kemudian bagi guru sasaran kategori B ini wajib mengikuti seleksi administrasi tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana informasi dan jadwal pada lampiran 3, tabel linearitas pada lampiran 4. Persyaratan administrasi diunggah melalui laman laman https://ppg.kemendikbud.go.id menggunakan SIM PKB masing-masing. Nah, selanjutnya kami mohon bantuan saudara menyampaikan informasi kepada guru sesuai dengan kewenangannya. Oke. Nah, ini adalah rekapitulasi jumlah sasaran peserta administrasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 per provinsi teman-teman semua ya. Mulai dari Aceh ini sejumlah 15.000 sekian.
Bali ada 5.000 sekian, kemudian Banten sampai 14.000 sekian, Bengkulu sampai 3.600, DIY ada 2.500, DKI Jakarta ada 6.900, Gorontalo sekitar 2.500, Jambi 6.230, Jawa Barat ada 45.000, wah banyak sekali teman-teman semua. Jawa Tengah ada 35.700, banyak juga. Jawa Timur ada 39.000, kemudian Kalimantan Barat ada 5.800, Kalimantan Selatan ada 623. Saya scroll pelan-pelan saja teman-teman semua ya, biar teman-teman semua melihat. Ya ini, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, silakan dicek saja. Nah, sekarang untuk sasaran kategori B ini, kategori A tadi itu adalah kategori yang tinggal ikut saja teman-teman semua ya. Ini masuk dalam kategori A. Yang kategori B ini yang harus seleksi administrasi dulu. Nah, ini yang jumlahnya sekitar 564, 300 sekian nih. Nah, ini Aceh ada 20.000, banyak ya. Nah, Bali ada 6.000. Nah, Banten ada 20.000. Nah, ini teman-teman yang harus melewati seleksi administrasi dulu. Nah, ini. Jawa Barat ada 72.000, banyak sekali. Jawa Tengah 48.000, Jawa Timur ada 66.000. Nah, ini teman-teman tinggal dilihat ya. Nah, kemudian informasi dan jadwal penyesuaian bidang studi PPG sasaran kategori A PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini untuk informasi dan jadwal penyesuaian untuk yang sasaran A ini. Jadi yang B itu tidak termasuk di sini ya. Sasaran A berarti yang sudah lulus administrasi tahun 2022. Bagi guru sasaran A ya, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2020 itu pada tanggal 10 sampai dengan 15 Juni. Nah, ini sekarang sudah akhir bulan Mei nih, akhir bulan Mei. Ini tanggal 10 sampai 15 Juni diperhatikan tanggal-tanggal ini nih, melalui SIM-PKB masing-masing. Nah, ini penyesuaian nomenklatur bidang studi berdasarkan tabel linearitas berikut. Nah, ini ya. Tinggal dilihat saja. Nah, teknologi konstruksi dan properti bidang studi PPG. Nah, ini teknik perawatan gedung bisa, konstruksi dan perawatan bangunan sipil juga bisa dan sebagainya. Kemudian teknik geomatika dan geospasial, ini teknik geospasial. Jadi ketenaga listrikan berarti teknik ketenaga listrikan bidang studinya dan sebagainya. Oke, ini teman-teman bisa dilihat ya. Kemudian, nah ini ada seni rupa, seni. Nah ini. Pokoknya yang kategori A ini yang ada di bawah di sini silakan nanti tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 ya, dilihat saja pengumuman yang terpenting di SIM-PKB masing-masing. Kemudian yang lampiran 3 teman-teman, informasi dan jalan seleksi sasaran kategori B pada tahun 2023. Untuk syarat administrasi dulu teman-teman semua. Ini teman-teman berarti harus lolos seleksi administrasi dulu ya. Yang pertama adalah syarat administrasi bagi guru yaitu yang pertama adalah dipersiapkan saja hasil pindah scan ijazah S1 atau D4 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi. Kalau ada yang asli dilegalisir di scan saja ya. Bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara di luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ini yang diminta tentunya yang kalau yang dari swasta adalah guru tetap yayasan ya. Kemudian yang C, hasil pindah scan fotokopi ya, asli atau fotokopi sesuai dengan status kepegawaian berikut. Yang pertama adalah SK kenaikan pangkat terakhir bagi PNS, kemudian SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai tanggal 30 Desember 2023 bagi yang teman-teman sudah menjadi P3K tentunya. SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, 2021 2022, 2022 2023 bagi guru non ASN di sekolah negeri. Ya, silakan. Bagi teman-teman semua yang sebagai honorer di sekolah negeri ini juga silakan dilampirkan untuk SK 2 tahun terakhirnya. SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan disediakan oleh masyarakat. Nah, ini yang dari swasta juga sama. Ya. Jadi guru swasta kalau yang poin keempat ini. Yang poin ketiga ini adalah guru non PNS berarti guru honorer di sekolah negeri. Oke. Kemudian hasil scan pindah SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir juga sama ya. Mengajar terakhir berarti 1 tahun terakhir ya, 2022 2023 berarti yang sekarang.
Hasil pindah scan fakta integritas ditandatangani dan bukti materai. Nah ini. Yang kedua, teman-teman harus mempersiapkan juga untuk syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah ya. Oke, ini kepala sekolah sekarang sudah bisa ikut atau mengikuti program profesi guru ya. Nah, ini teman-teman semua yang bagi kepala sekolah. Untuk tahun sebelumnya tidak ada. Ini untuk tahun ini teman-teman semua yang sebagai kepala sekolah bisa bergembira ya. Yang pertama sama hasil pindah scan ijazah ya. Asli. Kalau yang ada yang asli saja ya. Kemudian hasil pindah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, ini. Kemudian hasil pindah scan pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah juga dilampirkan. Nah, ini SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten Kota. Kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ini dari teman-teman semua yang berasal dari kepala sekolah dari sekolah negeri. Kemudian yang kedua adalah dari ketua yayasan, legalisir dari ketua yayasan bagi sekolah swasta ini teman-teman semua. Ya. Yang ini adalah hasil pindah scan fakta integritas sama ya. Formatnya terlampir nanti. Dibubuhi materai 10.000. Kemudian jalan pelaksanaan teman-teman semua. Yang pertama adalah pendaftaran atau pengajuan berkas. Nanti diestimasi tanggal 30 Mei sampai 11 Juni. Ya. Perbaikan berkas ini masih ada perbaikan berkas. Nanti kalau ada kesalahan nanti bisa dilakukan 12 sampai 28 Juni. Kemudian verifikasi teman-teman dan validasi nanti akan dilaksanakan juga dimulai tanggal 12 Juni sampai 1 Juli ya, bersama-sama dengan perbaikan berkas sudah mulai diverifikasi. Kemudian pengumuman hasil nanti tanggal 5 Juli 2023. Nah, ini teman semua. Kemudian lampiran yang kedua adalah linearitas bidang studi dalam jabatan tahun 2020 berdasarkan ijazah S1 atau D4 ya. Linear yang dimaksudkan adalah kesesuaian antara bidang studi dalam jabatan 2020 dengan program studi pada ijazah S1 atau D4-nya. Ya. Guru mata pelajaran umum di TK, SDMI, SMP, MTS, MA, SMK, MAK, dan SLB untuk guru linear serumpun. Nah ini, pendidikan guru PAUD, jenjang TK, kodenya 20, ini program studinya yang linear adalah ini. Ya, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru Rodatul, Alfa, PGRA, dan sebagainya, sampai pendidikan luar biasa, pendidikan khusus. Nah ini teman-teman semua. Kemudian pendidikan guru sekolah dasar, PGSD ya. Ini kodenya 27. Nah, ini bisa mengambil IPA, pendidikan IPS bisa dan sebagainya sampai pendidikan sastra Indonesia. Ini juga tadris ilmu pengetahuan alam. Bisa ya masuk ya teman-teman semua. Masuk bidang studi PGSD. Bidang studinya bisa masuk dimasuki oleh guru yang berijazah PGSD. Pendidikan jasmani dan kesehatan, nah ini teman-teman semua. Pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, PGSD, pendidikan jasmani ini juga sama ya program studinya. Bahasa Jawa, ini juga ada 7 poin di sini. Silakan teman-teman nanti dilihat saja. Nah ini teman-teman semua sudah ya. Ini saya scroll ke bawah. Nah ini terlalu lama kalau saya bacakan. Oke itu. Oke. Nah, ini teman-teman semua. Yang terakhir adalah fakta integritas. Nah, ini formatnya teman-teman semua untuk fakta integritas. Saya mau tanda di bawah ini mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Dengan ini saya menyatakan bahwa ini berkas yang dilampirkan. Nah, ini nanti tinggal dimaterai tanda tangan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat siang, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.